الحمد لله الملك الديان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وحكمه على مر الليالي والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه الداعي إلى الإسلام والسلام. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah meneladani akhlak dan sunnahnya. Hal pertama dan utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kadar, kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah senantiasa mengupdate rasa takut, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'amalu bil tanzil, dan senantiasa terus-menerus mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, berusaha mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hidup kita. Wal qana'atu bil qalil, dan kita senantiasa ikhlas ridho akan takdir dan bagian yang Allah berikan kepada kita. Wal isti'dadu liyaumir rahim, dan senantiasa kita berusaha memperbanyak bekal untuk kita menghadapi kematian, berusaha memperbanyak amal soleh untuk kita ketemu Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah 1445. Beberapa hari, sebentar lagi kita memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Artinya apa? Artinya bahwa waktu, masa yang Allah berikan kepada kita telah berlalu. Waktu dan masa sangat berharga.
Bagi seorang muslim, waktu adalah hidup, waktu adalah nyawa. Orang barat mengatakan waktu adalah uang, tetapi bagi seorang muslim, waktu lebih mahal dari uang dan emas maupun permata. Kenapa? Karena seorang muslim tahu bahwa waktu ketika hilang, ketika terlewat, ia tidak bisa terulang kembali. Ia tidak bisa kembali. Beda halnya dengan uang, batu, permata, emas. Ketika hilang bisa dicari lagi, bisa ditabung dan beli lagi. Tapi waktu tidak bisa. Yang tinggal dari waktu hanya apa? Hanya kenangan. Itu pun kalau terkenang-kenang, masih banyak hal-hal yang terlupakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak surat bersumpah atas nama waktu. Misalnya wal asri, demi waktu, wal fajri, demi waktu fajar, wal layalin ashr, demi malam 10, wal duha, demi waktu duha, dan banyak sekali firman Allah yang lain. Artinya apa? Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa waktu begitu berharga. Waktu itu mulia. Waktu adalah kehidupan, waktu adalah nyawa. Itu bagi makhluk, bagi ciptaan, bagi hamba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ayat-ayat tersebut mengingatkan bahwa yang namanya makhluk yang terikat sama waktu, terikat sama ruang dan kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya Allah terlepas dari yang namanya waktu. Allah berfirman, huwal awwal. Allah adalah al-awwal, permulaan, tanpa ada suatu apapun yang memulai sebelumnya. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada masa. Karena waktu, ruang adalah ciptaan Allah, dan Allah ada sebelum adanya ciptaan yang namanya ruang, waktu, dan arah matanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terlindas akan waktu, terlindas akan zaman, cuma makhluk, cuma manusia. Oleh karena itu, dengan teknologi yang begitu pesat, dengan urusan ini yang itu yang begitu banyak, dengan persoalan yang begitu kompleks, urusan ini dan itu, amanah, kewajiban, janji, tidak terasa. Waktu telah melindas kita. Waktu telah menjadikan hal-hal sebelumnya menjadi sebuah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, waktu yang kita lalui bukan malah menjadikan umur kita makin panjang. Yang panjang hanya angan-angan kita, yang dekat adalah kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Kalau sudah datang waktunya, setiap jiwa pasti ketemu yang namanya kematian. Dimanapun ia berada, sehebat apapun ia, sesakti apapun ia pasti ketemu yang namanya kematian ketika sudah sampai titik masanya. Kitaban muajjal. Oleh karena itu, dengan bergantinya tahun, masa, dan kegiatan yang kita lakukan, kita makin mendekati hari kematian itu. Hal-hal yang telah berlalu jadi kenangan, kemudian menjadi pertanggungjawaban, dan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kembali. Tetapi ada 3 momen masa lampau atau kejadian yang masa lampau itu akan berada di hadapan kita.
Yang pertama adalah saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut dalam Al-Quran surah Qaf dinyatakan, wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika pasti datang sakaratul maut itu, pasti hak datang. Itu yang pernah engkau dustai, engkau ragukan. Lalu di ayat selanjutnya, maka kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Engkau melupakan kematian, engkau melupakan ini dan itu, kewajiban sudah lampau ya sudah, utang yang tak terbayar sudah lewat, janji sudah lewat, kedoliman kita sudah lewat. Tapi ketika sakaratul maut datang, fakashafna anka ghita'aka, maka kami angkat hijab-hijab tirai itu, kami angkat. Fabasaruka al-yawma hadid. Pada waktu itu semua akan nampak, semua akan kelihatan apa yang kita kerjakan di masa lampau, janji, kedoliman, dan semua amanah yang kita lakukan. Itu nampak semua ketika sakaratul maut. Dan pada saat itu kita akan tahu kemana kita pergi. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang lampau. Oleh karena itu, mulut sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali terakhir ia dicabut nyawanya. Yang kedua, saat kita di alam barzakh, kita memiliki pekerjaan di masa lampau. Untuk siapa? Demi apa? Demi orang yang kita cintai, demi keluarga. Maka ketika kita meninggal, Allah tunjukkan hasilnya. Inna amalakum turadu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Yang di alam barzakh itu ditampakkan, itu lihat tuh keluargamu. Dulu kamu bekerja, mengemban amanah, punya uang, punya ini, punya jabatan, itu demi keluargamu. Lihat keluargamu ketika kamu tinggalkan. Lihat bagaimana perlakuan mereka, menjadi hamba yang taat atau bagaimana. Lihat di alam kubur kita perlihatkan hasil dari perbuatan kita. Kalau ternyata anak keluarga kita baik, di mana kita bekerja demi mereka, kita berbuat ini dan itu demi mereka, ketika mereka baik, istabsyiru bih, dia senang, dia bangga. Alhamdulillah, kerja siang malam menghasilkan anak-anak yang soleh, istri yang solehah, dia senang. Tetapi ketika terjadi kebalik, wa in kana ghayra dzalik, Allahumma la tu'idhu hatta tahdiyahu. Ya sudah ya Allah, semoga mereka dapat petunjuk sebelum meninggal. Mereka sedih. Artinya di situ kita menyesal. Kita berjuang siang malam demi yang kita cintai, demi keluarga. Ternyata mereka tidak seperti yang kita harapkan. Dan yang ketiga, amalan masa lampau nampak di hadapan kita ketika memasuki yaumul qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebenci apapun, sekecil apapun kebaikan kita akan nampak. Begitu pula sekecil apapun keburukan kita akan nampak. Tetapi yang ketiga, tidak hanya dinampakkan, tetapi berikut dipertanyakan secara detail, dimintai pertanggungjawabannya. Dalam riwayat Imam Muslim dan Sahihnya dinyatakan ada nanti yang disebut al-muflis, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa shaumin wa zakat. Ada orang itu datang di hari kiamat bawa dengan pahala ibadah, puasa, sholat dia bawa, wa zakatin, juga pahala zakat, pahala amal sosial dia, pahala amal kedermawanan dia bawa. Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi ia datang dia juga membawa pertanggungjawaban. Mulutnya menyakiti orang lain, jarinya lewat WhatsApp dan lain sebagainya, menyakiti orang lain, menghancurkan harta martabat orang lain. Itu gitu. Waktu ada, ia nuduh-nuduh orang lain ini begini begitu, nuduh-nuduh tanpa hak.
itu dihitung. Wa akala mala haza, yang makan harta orang lain, tanda tangannya menjadikan rezeki orang terlewat, rezeki orang tersendat gara-gara tanda tangannya. Akhirnya dia utang sana sini. Itu juga dimintai pertanggungjawaban. Yang nyolong harta orang ini dan itu juga akan dihitung. Wa syafaka dima'a haza, gara-gara dia darah tercecer, itu juga akan jadi hitungan. Wa daraba haza, dan orang ini pernah mukul, pernah bunuh si A si B, maka itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan apa? Harta benda tidak ada di dunia, tidak ada di akhirat, yang ada di dunia. Dengan apa? Dengan kebaikannya. Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Oh, kebaikan dia berbalas zakat dikasih kepada si A, si B, si C dan seterusnya. Tetapi ternyata masih belum selesai. Ya Allah, urusan dia sama saya belum selesai. Soal utang piutang, soal gaji, soal bonus, soal ini belum selesai ya Allah. Tapi bagaimana? Kebaikanku sudah habis, pahala sholatku sudah habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahu. Maka keburukan, kejelekan, dosa yang orang yang kita dolimi dulu itu akan diambil, diberikan buat kita tanggung jawab. Waktu dihati alaihi thumma tulihat finnar, lalu ia jatuh ke dalam neraka dan menjadi orang rugi. Padahal pahala ibadahnya banyak, pahala sosialnya banyak, tapi karena urusan Bani Adam ini tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, waktu telah berlalu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada hidup, mumpung masih ada uang, mumpung masih ada kesempatan, cari kehalalan. Orang-orang yang pernah kita dolimi, ayo cari, minta halalnya. Utang-utang belum selesai, datangin untuk kita selesaikan sebelum harta benda tidak ada gunanya, tidak bisa kita bawa mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kita, memberi bimbingan kita, memberi kebenaran ilmu agar kita menjadi hamba yang selalu tercerahkan akan kebaikan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan rezeki dunia akhirat, memberi keberkahan kebahagiaan buat diri kita dan orang lain. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.